Guys, welcome back to my channel Rizky Asad 22. Ini aku akan membahas tentang pembelian obat. Halo guys, kali ini aku akan membahas tentang pembelian obat. Nah, jadi yang akan aku bahas adalah tentang tempat pembelian obat, penadaan obat, pembelian obatnya sendiri, dan obat tanpa resep. Nah, untuk tempat pembelian obat sendiri, disarankan untuk membeli obat tuh di sarana resmi seperti apotek, toko obat berizin, klinik, dan juga rumah sakit. Untuk penadaan obat, setiap obat tuh pasti punya informasi tentang obat pada kemasan obat, juga terdapat pada brosur atau leaflet. Biasanya kalau di kemasan sirup, itu di dalam kardusnya tuh pasti ada kayak brosur atau leaflet. Apa aja sih yang harus kita perhatikan saat pembelian obat? Pertama, ada nama obat dan zat aktif. Tiap produk obat pasti mengandung zat aktif. Kedua, ada nomor registrasi. Untuk memastikan obat telah terdaftar di Badan POM, sehingga obat dijamin aman, berkhasiat, dan bermutu. Pastinya tiap obat tradisional, makanan, minuman, bahkan kosmetik itu harus didaftarkan pada Badan POM. Nah, selanjutnya ada logo obat. Logo obat ini berupa lingkaran sebagai identitas obat. Logo obat ini sudah aku bahas di video sebelumnya. Nah, selanjutnya ada batas kadaluarsa. Batas kadaluarsa itu batas waktu jaminan produsen atau pabrik terhadap kualitas produk. Selanjutnya ada kemasan obat. Pastikan jika kita membeli obat, kemasannya itu masih tersegel rapi dan tidak rusak. Selanjutnya ada nama dan alamat industri farmasi. Tiap obat wajib mencantumkan nama dan alamat industri farmasi. Selanjutnya ada indikasi. Indikasi itu khasiat atau kegunaan dari suatu obat. Nah, selanjutnya ada efek samping, yaitu efek yang tidak diinginkan setelah minum obat pada takaran lazim. Tapi tenang saja, karena efek samping itu tidak semua orang mengalaminya. Apa aja sih kriteria obat yang boleh dibeli tanpa resep? Pertama, tidak diperuntukkan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Tentunya berbahaya jika misalkan obat tersebut tidak sesuai dengan kondisi pada wanita hamil, pada usia di bawah 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Selanjutnya adalah tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Lalu ada penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus. Pastinya ada obat yang memerlukan alat khusus seperti inhaler, insulin pen untuk diabetes, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah obat yang dimaksud aman untuk dilakukan pengobatan sendiri. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat konten video ini. Terima kasih telah menonton videoku. See you di videoku selanjutnya.